Masak apaan tuh? Masak apa, King? Masak KNE tugas 2 Stima. Jir, gosong cuy. Resepnya gimana tuh? Nggak mau, nanti tambah gosong kalau banyak yang tahu. Mau nyari resep? Lihat website ini aja. Nah, saatnya masuk ke demonstrasi tugas besar 2 strategi algoritma kelompok kami. Jadi, pengguna yang ingin melakukan app server dan front end masing-masing dengan mandiri cukup menggunakan dua terminal untuk front end dan back end. Untuk back end, cukup cd src/backend, kemudian nyalakan server dengan go run./cmd/server. Udah nyala. Kemudian kita ke front end-nya lagi, cd src/frontend dan npm run. Pastikan sudah npm install terlebih dahulu untuk memastikan dinyalakan dengan benar dan dependensinya ada semua. Setelah itu tinggal klik. Nah, akan ditampilkan website kami, Nanigasuki, dengan tampilan awal seperti ini. Bagi user yang awam ataupun tidak ingin terlalu ribet dalam melakukan setup yang telah dilakukan sebelumnya, cukup dengan mudah setelah membuka browser langsung saja mengetik link nanigasuki.xyz. Nah, akan redirect ke halaman yang sama, persis, karena telah dilakukan deployment juga ke internet dengan virtual machine Azure. Kemudian untuk memudahkan proses deployment juga telah dikontainerisasi dengan Docker, seperti itu. Nah, sebagai tahap awal, user akan tidak bisa memilih tombol apapun kecuali telah memilih elemen yang ada di sini. Di sini telah diberikan juga elemen listnya, bisa di-scroll sampai akhir, mulai dari huruf A sampai Z secara alfabetis. Nah, kemudian jika user kan lagi main gamenya gitu kan, terus pengennya tuh pengen bikin mountain. Nah, secara langsung akan ditampilkan gitu. Nah, jika memilih ini, si elemennya, kemudian barulah bisa nyala tombol lainnya. Tapi, jika belum memilih algoritma apapun, si mode ataupun find tidak dapat diklik gitu ya, di disable gitu. Jadi misalkan di sini sebagai permulaan kita memilih BFS dan melakukan find. Nah, langsung ditampilkan si resepinya, mulai dari si target kemudian sampai si semua leaf-nya ini merupakan base element yang telah diwarnai seperti ini. Jika di hover akan terlihat highlighting dari resepinya ataupun dari yang di hover sampai ke target. Kemudian terdapat info berapa banyak resepi unik, kemudian algoritmanya telah mengeksplor berapa banyak node sebelum ketemu si resepi ini, dan banyaknya node dalam tree ini. Ya, dapat dihitung di sini cocok ya, 7. Kemudian ada minimap untuk menggeser ataupun bisa dapat secara langsung oleh kanvasnya. Ini sangat bermanfaat jika resepi yang akan ditampilkan nanti cukup besar. Kemudian misalkan secara tidak sengaja menggeser si node-nya ini, dapat dengan mudah diperbaiki menggunakan tombol fit view yang ada di pojok kiri bawah. Nah, akan menyesuaikan secara sendirinya. Ataupun jika tidak ingin sama sekali menggeser, ya cukup dengan toggle interactivity tutup. Jadi hanya menggeser kanvas. Lanjut, sekarang kita pengen ke DFS-nya. Kita dengan mengambil contoh explosion, kita langsung BFS, cukup dengan satu saja tanpa ada tambahan apapun. Nah, seperti halnya yang tadi dengan mountain, ini tier 3, mountain juga tier 3, cukup singkat ya dan lurus gitu. Akan ditampilkan unique path-nya seperti ini. Untuk melihat algoritmanya bekerja dengan baik seperti apa, kita perlu melakukan toggle pada left update. Jadi contohnya di sini kita melakukan toggle pada acid trend dengan melakukan DFS, kita left update, kita find.
Nah, tier 6 elemen dia akan turun terus hingga bertemu lift semuanya dulu, kemudian backtrack, kemudian melakukan backtrack lagi hingga semuanya ketemu adalah base element si seluruh liftnya. Karena unique path-nya 1 ya tadi ya. Oke, jika di toggle dia dari atas akan terlihat highlighting-nya, dan jika dari bawah juga seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk melihat si BFS-nya. Kita left update. Fine. Tier 6 juga sunglasses, dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, level by level, hingga akan menemukan seluruh base element sebagai liftnya. Jadi sesuai dengan definisi BFS, dia akan melakukan traversalnya secara depth gitu. Jadi nodes explore-nya cukup besar, di sini ada 1332, dengan nodes entry-nya juga jadi banyak ya, karena tier 6. Dan tekannya mencapai hingga 1,8 ms seperti itu. Jadi di sini minimapnya akan bermanfaat juga ya, karena jika cukup besar gitu. Nah, tadi kan kita mencoba untuk tier tengah-tengah gitu ya. Jika misalkan kita mau nyoba yang besar seperti bakery, BFS left update akan sangat terlihat algoritmanya bekerja gitu. Di sini tier 14 ada warning lagi. Nah, akan terlihat dia akan turun ke bawah terus sebelum dia ketemu semua. Kalau jika udah, dia akan ke kanan lagi gitu, backtrack. Dia turun lagi, turun ke bawah, 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 hingga nanti semuanya akan selesai sampai lift di sini. Sangat ya. Nah, dia baru naik backtrack, turun lagi sampai penuh. Ini cukup lama, mungkin bisa di fast forward. Nah, udah selesai. Jadi node explored-nya cukup banyak ya, DFS. Secara DFS 6.535 dengan node entry-nya 141, cukup besar ya, karena tier 14. Time taken-nya jadi 2 kali lipat. Jadi di sini minimap sangat bermanfaat ya. Waduh. Nah, jadi untuk melihat seperti ini. Dan bisa di zoom juga jika ingin melihat lebih jelasnya ya gitu. Kemudian untuk BFS ya kita coba lagi tier gede ya. Ya udah kita gas piknik aja ya untuk BFS-nya. Kita mode live update, kita find tier 15, tier akhir ya. Dia akan kiri kanan dulu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Akan dilakukan fast forward untuk mempercepat tahap pembangunan tree-nya. Nah, jadi udah selesai. Oke, kita rapiin dulu kali ya, biar enak. Nah, seperti ini. Jadi cukup besar ya, notice entry-nya sampai 355, notice explore-nya 1332. Di sebesar ini, jadi kita pakai minimap. Nah, lebih enaknya ya, cepat gitu. Nah. Oke, aman untuk stress case ya, untuk tier tinggi. Kemudian multiple recipe, misalkan saja kita pengen bridge dengan recipe yang banyak, ya udah tidak perlu live update lagi ya. Nah, langsung akan ditampilkan unique path-nya 2. Bagaimana jadi 2? Ya pertama, stone bisa dibuat dari earth plus pressure dengan river. Jadi membuat metalnya itu stone dengan earth pressure, dan satu lagi pakai air lava seperti ini. Nah, ya kan? Nah, gitu. Jadi ada 2. Terus kalau mau semuanya gimana gitu kan, si usernya pengen semua, ya udah tinggal pencet all, tapi nggak tahu kita dapatnya berapa gitu. Ya udah, nanti akan tahu sendiri pas di pencet find. Jadi ada 4 ternyata sih total bridge-nya ini. Ataupun ya kita coba elemen lain ya gitu ya.
multiple resepi-nya 2. Nah, di sini jadi gunpowder-nya bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi 2 ya. Benar. Kemudian jika all, apakah ada lagi? Oh, ada ternyata. Jadi ada 3 explosion bisa dibikin dari pressure and volcano gitu. Jadi ada 3 resepi unik. Not explored-nya 83, not multi-nya bertambah juga. Oke, untuk sebagai penutup, seluruh test case sudah dicoba. Saya menemukan suatu elemen yang sangat-sangat cantik untuk dilakukan pencarian, yaitu galaksi cluster. Ambilkan resepi tersebut. Nah, dapat dilihat di sini balance binary tree yang sangat-sangat cantik ya. Jadi sebagai akhir kata kami, terima kasih asisten Stima yang telah membuat Tubes 2 ini. Titip salam.